to our YouTube channel Nusanet ISP. Kali ini kita kedapatan lagi untuk syuting di luar kantor. Jadi di podcast Lookalike kali ini kita udah menghadirkan bintang tamu spesial. Jadi sebenarnya wajah baru stok lama ya Bang. Jadi mungkin di video-video kita yang sebelumnya udah sering ya ngeliat abang yang satu ini, tapi belum pernah beneran kayak kenalan lebih lanjut gitu kan ya Bang. Mungkin boleh Bang disebutin namanya jadi penonton di rumah tahu. Oke. Halo semuanya. Sebelum perkenalkan, nama saya Angga Prasetyo. Saya bekerja di PT Media Antarnusa ini sebagai helpdesk customer service. Wih, enggak. Oh, udah itu kayak take me out ya. Ayo take me out. Jangan lupa untuk klik. Udah kasih gitu aja kan Kak ya? Udah. Sampai zodiak enggak perlu. Nanti di stage selanjutnya biasanya Bang, babak kedua. Nah, jadi gini Bang, ini bertepatan dengan tanggal 4 September kan diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Jadinya kita mau undang Bang Angga di sini karena kita mau bahas behind the scene pelayanan dengan hati. Jadi kan mungkin kalau kita sebagai pelanggan taunya ya udah bagus kok pelayanannya, ya cuman nangani pelanggan gitu kan, tapi nggak tahu behind the scene-nya. Jadi kita kali ini mau kulik tentang itu. Cuman kan Bang, Abang aja. Cuman kan sebelum kita bahas itu lebih dalam, kita biar nostalgia dulu lah. Bang Angga ini udah di Nusanet helpdesk ya, bagian helpdesk itu udah berapa lama Bang? Kebetulan kalau saya di helpdesk ini, saya join di Nusanet itu di 2021 ya Maret. Tetapi saya pertama di divisi sales marketing, kemudian setahun kemudian saya challenge ada kesempatan, saya ke helpdesk. Nah kalau hitungan di helpdesk ini, saya baru dari bulan Maret 2022 berarti kurang lebih 5 bulan ya. Udah 5 bulan lah ya di situ, 5 bulan. Jadi kalau misalnya di helpdesk Nusanet ini dulu lah kita bahas. Lingkupnya itu seperti apa Bang? Jadi nanganin customer yang gimana gitu kalau di helpdesk Abang sendiri? Oke. Kalau Nusanet kan emang dia perusahaan jasa dan servis ya begitu. Jadi memang yang dikedepankan itu adalah bagaimana melayani customer dengan sepenuh hati. Benar. Nah, kebetulan kalau di helpdesk ini dia memang seperti customer service kasarnya kita bilang. Cuman dia lebih ke yang masalah teknikal. Jadi jika ada customer komplain misalnya internetnya lambat atau tidak bisa akses website tertentu, nah itu kita sebagai helpdesk kita dengan prosedur yang sudah ada, kita problem solving lah ke customer itu komplainnya gimana bisa selesai. Berarti memang ngerti juga lah ya, sedikit kurang ya, sedikit troubleshooting. Oke, kalau misalnya boleh tanya nih ya Bang, sebelum di Nusanet nih sebagai helpdesk, Abang pernah punya pengalaman nggak sih kayak nangani customer lah gitu, berhadapan langsung dengan customer? Pernah dong, ya sebelum di Nusanet ini saya kerjanya di retail malah. Di retail 4 tahun saya di retail. Itu artinya memang kalau retail kan berhadapan dengan customer langsung. Jadi saya sudah terlatih aja berhadapan dengan customer langsung, dengan berbagai karakter, dengan berbagai macam jenis orang itu udah berhadapan langsung itu sudah terlatih sih. Iya sih. Berarti kalau dari Bang Angganya sendiri, kalau untuk komunikasi nih sama customer itu udah ibaratnya sudah lancar lah gitu ya, udah nggak perlu yang kadang kan masih ada yang kaku gitu. Kalau Abang sendiri ada mengalami kayak kaku nggak, aduh bingung ngomong apa ya gitu, pernah nggak ya ngalamin? Pasti ada aja, kalau itu pasti manusiawi ya, nggak semua orang langsung lancar ngomong gitu, karena kan pasti ada gugupnya juga kalau ketemu orang gitu. Tapi karena sudah terbiasa, kembali lagi ala bisa karena biasa. Jadi kalau udah terbiasa menghadapi customer tuh ya ngalir aja gitu, nggak ada gugup. Paling kalau misalnya ada sesuatu pertanyaan yang di luar dari kendali kita itu mungkin kita harus mikir lagi, tapi kalau gugupnya sih udah enggak ya. Tapi Bang, ini kan berarti kan bukan hanya di Nusanet, di pengalaman sebelumnya juga dulu Abang pernah yang kerja untuk berhadapan dengan customer lah gitu ya. Itu sebelumnya Abang ada kayak les khusus atau training khusus atau bahkan kuliahnya nih mungkin komunikasi atau apa yang jadinya komunikasi itu udah enak gitu, ada nggak Bang? Kalau secara praktis atau treatment khusus tidak ada ya, jujur saya tidak ada. Tapi tadi karena saya memang kalau boleh cerita dari SD sampai kuliah itu saya selalu aktif, maksudnya kayak selalu dilibatkan dalam kegiatan apapun. Saya tidak pernah santai dari sekolah sampai kuliah. Nggak pernah santai. Orangnya serius. Kalau ada acara, iya benar. Kalau ada acara tuh saya dilibatkan, pidato lah, cerdas cermat lah, ini itu. Jadi mungkin dengan itu kayak udah terbentuk sendiri, ngomong itu udah gitu ngalir aja. Gitu. Berarti memang karena pribadinya juga ya, supel dan suka ngomong. Iya makanya. Kadang kan bingung juga kan. Kadang kan ya jujur ya, komunikasi ini kan skill ya. Kadang kan ada yang nggak punya dari lahir, cuman ya itu tadi training apa segala macam. Karena kan memang bisa karena terbiasa.
Nah berarti kalau dari abang sendiri belum pernah lah ya ikut training atau apa namanya kayak online seminar online khusus untuk komunikasi gitu? Secara khusus sih nggak ada ya. Kalau ikut webinar ya, cuman kan kalau webinar biasanya sekarang online tuh ya, cuman sekedar tips-tips aja. Tapi kalau untuk yang praktik sampai istilah praktik gitu langsung itu belum sih. Belum ya. Oke, berarti bang kalau kadang kan gini kan, kita kan kadang ada gugupnya gitu ya kan. Jadi kalau misalnya aku sendiri lah, aku kadang misalnya mau berhadapan dengan misalnya nih ya ada klien atau apa, kadang kan aku juga aku ngelatih diri nih di kaca. Kalau misalnya abang nih tiap hari kan kayak gitu ya, dengan case yang berbeda-beda. Pernah nggak sih suatu waktu tuh kayak ngalamin kayak, aduh kok aku hari ini nggak ready nih? Itu pernah nggak sih bang ngalamin kayak gitu? Pernah, gitu? Pasti pernah. Pasti pernah ya. Cuman kalau ini sudah di helpdesk ya, kalau di helpdesk kan memang kita hanya telepon atau chat via WhatsApp. Untungnya nggak nampak ya. Kita memang sudah ada seperti template ya, jadi memang sesuai sisdur komunikasi yang tepat. Jadi memang ketika kita greeting customer tuh sudah ada sendiri template-nya gitu. Jadi ya tinggal kita lihat ikutin aja tinggal ikutin gitu aja ya. gitu. Bener juga sih ya. Jadi ya bisa lah. Tapi Bang Angga, selama ya yang dulu ya, baik pengalaman yang dahulu ataupun pengalaman yang sekarang di Nusanet gitu kan, dalam menghadapi customer atau pelanggan, abang pernah nggak sih kayak ngadepin satu kejadian yang membekas gitu di pikiran atau di hati abang, kayak aduh gini kali ya hidup ya Allah atau apa gitu, pernah nggak sih bang? Pernah lah, pasti pernah. Tapi bukan di Nusanet ya, kalau di Nusanet memang karena belum lama, jadi memang ya paling kalau customer yang arogan, customer yang kasar gitu aja sih. Tapi kalau di kerjaan dulu itu pernah sampai saya kayak diancam mau dimasukin ke koran, foto, karena dia merasa tidak cocok dengan pelayanan saya. Pada saat itu sebenarnya memang mungkin dia udah ada masalah dari rumah, karena dia datang ke store kita itu sebelum opening malah. Saya masih nyapu-nyapu bersih, dia cari satu produk, kemudian dia mau produk yang itu, nggak ada yang merek yang itu, saya arahkan ke yang lain, cuman fungsinya sama. Dia ngerasa nggak terima tuh dengan penjelasan saya. Akhirnya udah saya diamkan, saya bilang, Pak coba lihat-lihat dulu, nanti kalau misalnya apa jumpai saya lagi. Udah, itu tiba-tiba dia datangin saya ke belakang, langsung kayak ngapain handphonenya, siapa nama kamu, siapa nama gitu, langsung dipoto. Apa-apaan nih Mas, saya bilang gitu. Terus saya nggak puas. Apa nih Pak, saya tidak suka spotlight. Ya, akhirnya dia datangin ke kasir, ke manajer, dia komplain, saya kena SP1 gara-gara itu. Tapi lucunya dia tetap ambil produk yang saya sarankan itu. Dia ambil, dia bayar, kemudian dia komplain. Saya dipanggil sama atasan saya. Dia memang suka yang drama gitu bang. Hidup yang biasa saja dia nggak mau mungkin kan. Makanya kan orang kan unik-unik. Makanya nih asik nih diulik kalau misalnya tentang yang berhubungan dengan customer ya kan. Karena ya manusia unik. Karena karakternya unik-unik. Itu tadi yang membekas lah. Yang membekas yang nggak enak. Tapi kalau yang membekas yang enak ada nggak? Yang misalnya sampai mungkin kayak jadi berteman sekarang atau apa gitu? Ada. Kembali lagi di kerjaan yang lama ya, kalau misalnya memang belum. Ada sampai saya dulu kan saya kebetulan di retail yang dulu di bagian pet ya, maksudnya pet produk. Jadi saya sampai dikasih anak kucing Persio yang gede itu sama customer itu pernah. Gila. Terus ada customer lagi yang sampai sekarang tetap komunikasi. Jadi saya kan dulu yang dulu udah 3 kali mutasi itu. Dia selalu datengin saya dimanapun. Jadi kalau nggak ke toko yang ada saya dia nggak mau belanja. Dia belanja peralatan kucing juga. Dia cari tahu saya di mana. Dan kalau dia datang ketika nggak shift saya, dia nggak mau belanja. Dia pending, dia pulang dulu. Gitu. Jadi dia datengin saya, tunggu saya ada baru dia mau belanja. Apresiasi yang benar-benar lah ya bang. Yang seperti itu kan kalau kita tidak meninggalkan kesan apapun nggak mungkin kejadian. Mereka customer datang transaksi udah tuh lupa gitu kan. Kalau kayak gitu kan berarti ada memang membekas di hati mereka. Oke bang, tadi kan kita udah bahas lah pengalaman yang enak maupun yang gak enak. Tapi gini, kalau kita di Nusanet kan ada misi ya, pelayanan dengan hati gitu ya. Dan aku rasa juga mungkin di perusahaan-perusahaan lain juga pasti ya pengennya juga kalau misalnya untuk customer service atau mungkin helpdesk-nya juga ataupun dengan apalah ya pegawai-pegawai yang lain melayani customer itu dengan sepenuh hati. Nah jadi menurut semboyan itu ya nih bang, misi itulah gitu. Tapi kan kita manusia ya kan, kadang kan kita ada good day-nya, ada bad day-nya gitu ya. Tapi kita dituntut harus untuk profesional. Kalau misalnya abang sendiri, pernah nggak sih bang ngalamin hari di mana misalnya lagi kayak, aduh nggak mood kali loh ini, atau entah itu sakit, entah itu mungkin lagi ada masalah, tapi tiba-tiba harus kerja, harus ngelayani customer itu kayak harus yang bener-bener kayak ceria, kayak itu gimana sih bang triknya dari abang sendiri? Kalau saya sih biasanya pernah ya, kalau ngalamin itu pasti pernah. Intinya caranya mungkin saya
ketika ada telepon masuk, saya kayak hela nafas dulu, terus saya berusaha untuk senyum aja. Oh iya. Senyum terus terima telepon, kita greeting. Karena memang ketika kita berbicara pada senyum sama enggak itu biasanya customer dengar akan ada perbedaan di nada suara. Iya, jadi kita paksakan untuk senyum, selamat pagi gitu. Itu kan mereka customer langsung udah seneng ya suara. Daripada kita kayak flat itu kan customer langsung udah nggak enak, dia mau komplain. Tanggapan kita malah kayak gitu, jadi makin kemana-mana komplainnya. Bener. Gitu aja. Berarti kalau semboyan yang pelayanan dengan hati, itu abang setuju nggak sih? Apa memang maksudnya kalian yang di bagian untuk pelayanan dengan pelanggan ya, itu memang benar-benar menerapkan hal tersebut gitu bang, menurut abang? Benar, karena kita memang kalau di divisi helpdesk ini kan penilaiannya berdasarkan skor gitu ya, ada skor. Jadi memang semua itu diatur kayak misalnya waktu paling lama balas chat customer seperti apa. Kalau misalnya kita langgar, kita kena mistake record, atau pada saat nelpon customer minimal disebut namanya 3 kali, itu harus. Jadi memang ada prosedurnya seperti itu, bukan asal-asal nelpon ya udah nelpon balas chat enggak. Kita memang ada di buat skor seperti itu. Jadi kan kita untuk mendapatkan performa yang bagus, kita harus memang ya gitu harus kita lakukan, nggak bisa salah-salah. Jadi itu dia. Beneran itu beneran. Menjadi nilai plusnya dari Nusanet ya, karena memang dari pekerja-pekerjanya juga melayani dengan hati. Itu. Oke bang, ini mungkin udah mau di penghujung-hujung lah ya. Kalau misalnya dari abang sendiri nih, triknya untuk ibaratnya melayani pelanggan tadi gitu, walaupun kita lagi having a bad day, mungkin lagi sakit atau apa gitu, itu triknya apa biar supaya selalu bisa melakukan atau melaksanakan tugas melayani customer dengan baik, itu bagaimana kalau dari abang? Kayak tadi sih, jadi kalau sebelum masuk ke ruangan itu ya kita kalau bisa tinggalkan semua masalah yang di belakang, kita kerja harus profesional. Dan kalau misalnya memang belum membantu juga, mungkin tadi menenangkan diri dengan cara tarik nafas, terus berusaha untuk senyum, memperbaiki mood aja gitu sebelum kita menangani customer gitu. Jadi nggak boleh dibawa-bawa masalah yang dari luar tuh, jangan sampai dibawa, itu akan pengaruh. Karena kita customer komplain, kalau kita pun nggak enak, mereka jadi marah-marah, makin parah komplainnya gitu kan. Jadi mungkin tipsnya itu aja sih. Tipsnya itulah berarti ya. Nah gini bang, untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional yang akan diadakan lah di Indonesia tanggal 4 September, mungkin apa sih bang sepatah dua kata lah dari abang untuk pelanggan-pelanggan unik ya, customer kita nih di seluruh Indonesia ataupun ya di Medan, dimanapun lah gitu di berada. Mungkin ada bang? Mungkin memang sih apa ya, kita kan namanya perusahaan jasa servis, customer memang nomor satu. Customer paling utama kita, bahkan kalau lihat yang utama customer. Tapi alangkah lebih baiknya jika sebagai sesama manusia kita itu ya memanusiakan manusia yang lain begitu. Artinya alangkah lebih indah kalau kita itu hubungan antara satu dengan yang lain tuh saling menghargai gitu loh. Jadi nggak ada yang merasa terlalu tinggi dan nggak ada yang merendahkan yang lainnya begitu. Jadi kan kalau misalnya udah saling menghargai itu pasti enak aja gitu komunikasi. Bener, karena ya kan Sela juga bales ya atau chat-chat di Facebook gitu kan, di sosial media ya. Kita memang pasti seneng lah kalau ada yang ngechat atau apa. Cuman memang ya itu sih, tadi kan balik lagi, walaupun kita ya bekerja, kita sama-sama manusia gitu ya. Jadi mungkin sih hari ini itu aja bang yang mau kita bahas, gak ada lagi, mungkin bisa dihabiskan minumnya. Nah buat kalian para pelanggan-pelanggan kita di rumah, dalam menyambut Hari Pelanggan Nasional ini, kita mengucapkan banyak terima kasih ya udah menjadi pelanggan setia kita dimanapun kalian berada saat ini. Semoga selalu sehat. Mungkin itu aja dari kita kali ini. Kita akan tutup podcastnya. Jangan lupa, oh ya terakhir, jangan lupa ngingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena semua itu gratis. Oke, mungkin hari ini sampai sekian dulu pembicaraan kita. Sampai jumpa di podcast yang lainnya. Bye bye. Selamat hari pelanggan. Selamat hari pelanggan.